Pemirsa, perkembangan dunia politik akan kami hadirkan dalam rangkaian Tajam Parlemen untuk Anda. Dan pemirsa, berikut Tajam Parlemen selengkapnya. Dalam rapat pembahasan draft kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara atau KUA PPAS PAPBD 2017, Wakil Rakyat di Gedung Dewan banyak menemukan kejanggalan dalam draft yang disusun oleh tim anggaran Pemkab Jember. Sejumlah program yang sebelumnya tidak pernah ada tiba-tiba dimunculkan. Bahkan Wakil Ketua DPRD Jember Ninyoman Martini mengaku terkejut ketika mendapat beberapa program yang sebelumnya ada dalam APBD tiba-tiba dihapus, seperti program bantuan pendidikan anak usia dini. Padahal sesuai aturan perundang-undangan, KUA PPAS harus sejalan dengan RPJMD dan RKPD. Jika dipaksakan, Martini khawatir masyarakat menilai DPRD tidak menjalankan fungsi pengawasan karena membiarkan sesuatu yang salah terus dilakukan. Dengan upah ini sudah saya onceki sebenarnya, banyak hal yang tidak sinkron baik angka maupun hal-hal yang lainnya. Ini munculnya dari mana, munculnya dari mana? Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Wakil Ketua DPRD Jember Martini berharap tim anggaran Pemkab setempat bekerja lebih cermat lagi dalam menyusun kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara atau KUA PPAS PAPBD 2017, agar tidak ada lagi poin-poin yang bertentangan dengan RPJMD perubahan. Dengan demikian, DPRD tidak perlu lagi melakukan penundaan pembahasan. Juga punya kewenangan untuk tidak menyetujui itu, karena pembahasan ini pembahasan kedua belah pihak, tidak hanya sepihak. Mungkin itu Pak Ketua. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Untuk menyikapi persoalan kinerja Bupati Jember Dr. Faida, utamanya soal polemik administrasi kependudukan, Bambang Dwi Hartono selaku salah satu pengurus DPP PDI Perjuangan juga akan melakukan rapat internal guna mengevaluasi kinerja Bupati Faida. Ini menjadi catatan secara internal, nanti saya pasti bicara sama Pak Bambang Yono sebagai pengurus DPD nanti. Kalau saya yang DPP harus misalkan dia tanya kok enggak saya sama pengurus DPD. Tentu di internal nanti tidak perlu saya sampaikan di sini. Dari Surabaya, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Jajaran pimpinan DPRD Jember yakni Tois Zamroni, Ayub Junaidi, Ninyoman Martini, dan Dr. Yuli beserta perwakilan Komisi A, antara lain Mas Huri Haryanto, Agus Widianto, dan Lukman Yunarno melakukan pertemuan dengan Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur untuk membahas carut-marutnya administrasi kependudukan di Kabupaten Jember. Dalam rapat tersebut, anggota Komisi A DPRD Jawa Timur yang juga pengurus Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan Bambang Dwi Hartono sangat menyesalkan kinerja Bupati Jember Dr. Faida. Menurutnya, pejabat selevel Bupati seharusnya tahu aturan dan mentaatinya. Mestinya pejabat selevel beliau tidak hanya harus tahu tapi taat pada aturan. Dari Surabaya, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Sebagai bagian dari partai pengusung Bupati Jember, Bambang Dwi Hartono berharap Bupati Jember mampu menjalankan roda pemerintahan dengan baik sesuai aturan perundang-undangan. Namun setelah mencermati kondisi di Kabupaten Jember, Bambang justru mendorong seluruh anggota Komisi A DPRD Jawa Timur untuk mendesak Gubernur mengambil tindakan yang dianggap perlu agar masyarakat Jember secara luas tidak dirugikan dengan persoalan adminduk. Karena itu sekarang saran saya kepada kawan-kawan di Komisi A, kita mesti secara proporsional mendesak para Gubernur untuk dengan segera kewenangannya mengambil langkah-langkah yang dipandang perlu. Ya, harus kan punya kewenangan beliau dengan undang-undang ini, jadi dan tidak harus menunggu waktu yang lama. Dari Surabaya, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Pimpinan bersama Cak Ulum.
Dalam rapat dengar pendapat bersama segenap pimpinan DPRD Jember, anggota fraksi PDIP DPRD Jawa Timur Bambang Dwi Hartono Aji mengatakan bahwa pejabat selevel Bupati Jember semestinya tahu dan taat pada aturan yang berlaku. Hal tersebut disampaikan menyusul adanya dugaan maladministrasi di Dispenduk Capil Jember karena mutasi kepala dinas kependudukan diduga tidak melalui persetujuan Mendagri, sehingga ribuan dokumen kependudukan masyarakat Jember menjadi tidak sah. Mestinya pejabat selevel beliau tidak hanya harus tahu tapi taat pada aturan. Dari Surabaya, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Dalam hearing bersama pimpinan dan seluruh anggota Komisi A DPRD Jember, anggota DPRD Jawa Timur dari fraksi PDIP Bambang Dwi Hartono memberikan apresiasi kepada seluruh anggota DPRD Jember yang menurutnya cukup sabar dan bijaksana atas kondisi pemerintahan kabupaten setempat. Bambang juga mengapresiasi fraksi pengusung Bupati yang tidak asal mendukung tetapi mampu melihat persoalan dengan jernih. Saya sangat menghargai kawan-kawan DPRD Jember yang menurut saya sangat arif dan bijaksana. Mengapa? Karena sebelumnya mungkin sudah di gubernurnya, tapi mampu mengendalikan diri sehingga iklim terjaga dan masyarakat tidak tambah dirugikan. Dari Surabaya, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Dalam pertemuan antara Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur dan DPRD Jember untuk membahas Adminduk di Jember, Wakil Ketua Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur Miftahul Ulum mengaku siap untuk segera melaporkan hal ini kepada Gubernur. Apalagi DPRD Jawa Timur sudah beberapa kali menerima keluh kesah DPRD Jember terkait perilaku Bupati Faidah yang dinilai sering membuat kebijakan yang tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan. Minta provinsi kepada Gubernur untuk mengambil langkah-langkah strategis secepatnya karena ini persoalan menyangkut persoalan nasib masyarakat Kabupaten Jember. Jadi kita berharap Gubernur juga mengambil langkah-langkah konkret, langkah-langkah terkait dengan kepentingan masyarakat Kabupaten Jember ini terhadap perilaku Bupati yang selama ini sering melakukan kebijakan-kebijakan yang tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan. Dari Surabaya, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Pimpinan bersama Saulum. Usai rapat dengar pendapat mengenai persoalan Adminduk Jember di ruang Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur, Wakil Ketua Komisi A DPRD Jawa Timur Miftahul Ulum menjelaskan beberapa kewenangan yang bisa dilakukan Gubernur terhadap permasalahan kinerja Bupati Jember Dr. Faidah. Tindakan tegas yang bisa diambil Gubernur yakni sanksi peringatan hingga sanksi yang terberat yakni melayangkan surat usulan pemberhentian Bupati Jember kepada pemerintah pusat. Di undang-undang diatur satu ada peringatan ya, kemudian kalau peringatan tidak digubris bisa disekolahkan ya, disekolahkan. Kalaupun mungkin setelah disekolahkan masih juga tidak ada perubahan dan sebagainya, Gubernur punya kewenangan untuk mengusulkan pemberhentian. Jadi yang paling urgent sekarang ini urusan Adminduk gitu ya? Adminduk ini karena menyangkut dengan atas kepentingan masyarakat. Dari kantor DPRD Jawa Timur, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Melalui rapat dengar pendapat bersama Komisi A DPRD Jawa Timur dan sejumlah dinas provinsi termasuk Badan Kepegawaian Daerah Pemprov Jawa Timur, terungkap bahwa kebijakan Bupati Jember Dr. Faidah terkait Adminduk telah melanggar perundang-undangan. Oleh sebab itu, DPRD Jember hanya tinggal menunggu DPRD Provinsi untuk memberikan rekomendasi kepada Gubernur Soekarwo. SKPD di provinsi ya, baik di BKD provinsi kan hadir juga, jadi sudah banyak informasi dan terang benderang permasalahan ini. Intinya permasalahan ini adalah apa yang dilakukan oleh eksekutif di Kabupaten Jember, baik Bupati maupun beberapa SKPD ini, OPD ini ya telah melanggar peraturan perundang-undangan.
Dari Surabaya, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Dalam rapat lanjutan pembahasan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara atau KUA PPAS PABBD 2017, Wakil Ketua DPRD Jember Ayub Junaidi mengaku heran ketika mendengar laporan eksekutif yang menyebutkan bahwa serapan anggaran di 2 OPD masih 0%. Padahal semua PNS yang ada di kedua OPD tersebut tiap bulannya menerima gaji secara rutin. Contoh di PDSP, kan jelas di PDSP itu serapannya 0%, baik gaji maupun belanja langsung dan tidak langsungnya, belanja modal dan sebagainya. Tapi PDSP sudah mengeluarkan produk, contoh izin-izin dan sebagainya. Lah kertasnya ini dari mana dia beli? Kantornya sudah dibetulin, direnovasi. Lah ini anggarannya dari mana? Kan begitu. Ini kan namanya tidak tertib anggaran. Mana 3B-nya gitu loh. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Dalam pembahasan RPJMD perubahan beberapa waktu lalu, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Atap atau PTSP Syafi'i mengaku sudah bisa mengeluarkan ratusan perizinan dan perbaikan gedung. Namun dalam draft kebijakan anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara, ternyata serapan anggaran di 2 OPD tersebut masih terlapor 0%. Oleh sebab itu DPRD mengkritisi kinerja Pemkab yang tidak tertib anggaran, bahkan hal ini dinilai berbanding terbalik dengan jargon 3B, yaitu baik tujuannya, betul caranya, dan benar hukumnya. Mana 3B-nya gitu loh. Benar hukumnya, apa mana? Betul caranya, benar hukumnya, baik tujuannya, kan begitu. Nah ini kita buktikan sekarang dengan serapan 0%, dia bisa melakukan hal apapun. Loh, terus uangnya dari siapa? Apa teko sodako? Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Serapan anggaran di Dinas PTSP yang masih 0% dinilai tidak masuk akal karena dinas tersebut tentu sudah mengeluarkan biaya operasional sehari-hari. Oleh sebab itu DPRD Jember ingin pemerintah kabupaten memperbaiki administrasi karena sekecil apapun pengeluaran negara harus dilaporkan secara baik dan benar. Nah ini kita buktikan sekarang dengan serapan 0%, dia bisa melakukan hal apapun. Loh, terus uangnya dari siapa? Apa teko sodako? Di tata pemerintahan kalau ada IPA dan sebagainya harus masuk di Rp1 aja sudah harus masuk di APBD. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Dalam rapat pembahasan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara Jember 2017, berbagai persoalan terus bermunculan. DPRD Jember menemukan kesalahan pihak eksekutif dalam membuat kop surat. Menurut Wakil Ketua DPRD Jember Ayub Junaidi, persoalan ini harus ditelusuri apakah ada unsur kesengajaan karena hal sepele tersebut sangat memalukan Kabupaten Jember, sehingga menunjukkan bahwa tata kelola pemerintah di Jember tidak berjalan secara baik. Terbukti pemerintah daerah ternyata tidak tuntas dalam hal administrasi. Sudah bisa orang yang cuma pikirannya sepele, kenapa kok sudah dipermasalahkan loh? Sepele lah ya. Memang sepele Pak, ini negara Pak, ini pemerintahan. Sampai nulis undangan RT aja kopnya jelas Pak, nggak mungkin RT 1 pakai kopnya RT 2. Apalagi pemerintahan ini, gitu loh. Pemerintahan diketawain oleh kabupaten-kabupaten lain. Kalau hal-hal yang sepele saja, pemerintahan itu tidak beres dalam menangani. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Buruknya administrasi di sejumlah OPD Kabupaten Jember membuktikan bahwa kinerja inspektorat kurang baik dalam melakukan kontrol. Karena inspektorat seharusnya bisa turun ke lapangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap OPD yang dianggap kurang baik dalam melaksanakan administrasi dan tugas pemerintah lainnya. Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD Jember Ayub Junaidi usai rapat KUA PPAS PABBD di Gedung Dewan. Sebenarnya
Inspektorat harusnya tanpa diperintah pun itu harus bisa jalan, dan itu salah satu tugas dan fungsinya inspektorat. Kalau ada hal-hal yang dianggap dalam tanda petik menyimpang, contoh di PDSP, kan jelas di PDSP itu serapannya 0%. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau PTSP serta Dinas Informasi dan Komunikasi Kabupaten Jember dilaporkan hanya memiliki serapan anggaran 0%. Padahal dinas tersebut tentu sudah mengeluarkan biaya operasional baik upah pegawai, perizinan maupun perbaikan dan perawatan gedung. Sehingga Wakil Ketua DPRD Jember Ayub Junaidi meminta inspektorat untuk mencari tahu dari mana sumber anggaran operasional tersebut. Nah ini kita buktikan sekarang dengan serapan 0% dia bisa melakukan hal apapun. Loh, terus uangnya dari siapa? Apa teko sodako? Di tata pemerintahan kalau ada IPA dan sebagainya harus masuk di Rp1 aja sudah harus masuk di APBD. Harusnya tanpa disuruh inspektorat turun, Pak. Panggil, dicek, diklarifikasi dari mana anggarannya. Permanen siring tidak boleh. Terus yang soal ini surat tadi, surat masalah. Ya kalau surat sekarang ada surat kopnya seperti ini kan bisa saja ini apakah unsur kesengajaan atau tidak. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Dan pemirsa, itulah tadi Tajam Parlemen edisi hari ini. Anda juga dapat menyimak informasi tadi di website kami di www.jember1tv.co.id. Saya Aprilia bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas. Mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa dan salam 1 TV.